Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Karisma Lestari, mahasiswi Universitas Mercu Buana dengan NIM 55821120006, program studi Magister Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai amonia as a renewable energy transportation media. Pendahuluan, sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, panas bumi, dan pasang surut tersebar di bumi dan memiliki tingkat intensitas yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini sebagai contoh misalkan matahari pada daerah seperti pinggir pantai atau untuk angin juga seperti itu memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Lalu bahan bakar cair dengan intensitas energi tinggi seperti hidrogen cair, metanol, dan amonia cair yang dihasilkan oleh sumber renewable energy ini ternyata cukup baik dan menurut beberapa peneliti ini sangat logis untuk dikembangkan sebagai renewable energy untuk kedepannya. Hidrogen yang dihasilkan oleh proses elektrolisis air efektif digunakan sebagai bahan bakar. Namun hidrogen ini menggunakan proses pencairan yang sangat intensif energi dan membutuhkan lebih dari 30% kandungan energi hidrogen selain kehilangan energi saat mendidih selama transportasi. Sehingga oleh sebab itu maka amonia digunakan sebagai pembawa dari hidrogen ini dengan merubahnya menjadi amonia terlebih dahulu dari H2 menjadi NH3 dan nantinya saat akan digunakan sebagai hidrogen lagi akan dikembalikan atau akan dipecah sesuai dengan penjelasan yang nantinya akan dibahas. Yang pertama adalah amonia. Penggunaan amonia dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana 80% dari 100% amonia yang diproduksi digunakan sebagai pupuk, 5% digunakan sebagai bahan peledak, dan sisanya untuk komoditas kimia lainnya. Amonia mudah dan aman untuk diangkut, memiliki energi pengapian yang rendah, kecepatan pembakaran yang rendah, dan batas mudah terbakar yang sempit. Amonia sintesis atau bahan baku untuk proses ini adalah natural gas, batu bara atau minyak, dan nitrogen yang dihasilkan dari udara melalui jalur kriogenik atau pressure swing absorption atau PSA. Dalam proses sintesis ini, hidrogen diproduksi dengan elektrolisis dan listrik yang digunakan berasal juga dari energi terbarukan seperti fotovoltaik surya, generator angin, atau tenaga pasang surut. Hidrogen dan nitrogen dari unit pemisahan udara ASU atau Aspiration Unit dikompresi ke tekanan sintesis yang diperlukan untuk dilimpahkan ke reaktor sintesis Haber-Bosch. Keuntungan dari teknologi ini adalah reaktor memungkinkan sintesis amonia menggunakan energi terbarukan pada kondisi proses yang jauh lebih ringan dalam satu reaktor. Selanjutnya adalah amonia cracking. Penggunaan amonia sebagai pembawa hidrogen telah lama dilakukan, dan dekomposisi amonia atau cracking ini cukup umum digunakan pada industri untuk menghasilkan gas pembentuk 3H2 plus N2. Dengan minat yang sekarang beralih ke generasi kemurnian tinggi H2 dengan kadar 99,99% untuk sel bahan bakar, untuk kendaraan sel bahan bakar. Teknologi pemecahan amonia dan pemisahan hidrogen ini memerlukan perhatian khusus karena NH3 ini akan merusak membran dari sel bahan bakar membran elektrolit polimer atau PMFC, polimer electrolytic membrane fuel cell secara permanen. Dan amonia cracking ini menggunakan katalis. Dan penggunaan katalis ini masih banyak diamati karena peneliti masih berusaha untuk mencari penggunaan suhu yang lebih rendah lagi karena katalis
nikel yang digunakan membutuhkan 900 derajat Celcius, plutonium membutuhkan suhu yang lebih rendah yaitu di bawah 500 derajat Celcius, dan lithium imida dan natrium juga membutuhkan suhu yang lebih rendah yaitu di bawah 500 derajat Celcius dan juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan plutonium. Selanjutnya adalah hydrogen compression storage. Ada 3 jenis kompresi yang dapat digunakan yaitu kompresi mekanis, kompresi elektrokimia, dan juga kompresi kimia. Untuk kompresi mekanis ini gas dikompresi dengan sistem mekanis seperti piston dan juga membran fleksibel dan turbin. Kalau untuk kompresi elektrokimia, tekanan dihasilkan dengan memaksa proton melalui membran dengan tegangan dari ruang bertekanan rendah ke ruang yang memiliki tekanan yang lebih tinggi. Dan juga untuk kompresi kimia ini, hidrogen diserap ke dalam suatu bahan dan nantinya bahan itu akan dipanaskan dengan tekanan tertentu sehingga mungkin tekanannya akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah ammonia utilizations at the point of delivery. Utilizations of ammonia in fuel cell. Sel bahan bakar tersedia dalam berbagai ukuran dan sub kilowatt hingga multi megawatt dan digunakan untuk pembangkit listrik, pusat perumahan, tertanam, dan skala besar, serta untuk kendaraan transportasi. Berikut merupakan tabelnya yang menggambarkan tentang karakteristik dan teknologi status dari major commercial fuel cell. Di sini ada 4 tipe, yaitu PEMC, ada PAFC, ada MCFC, ada juga SOFC. PEMFC ini adalah polymer electrolyte membran fuel cell. PAFC adalah phosphoric acid fuel cell. MCFC adalah molten carbonate fuel cell, dan SOFC adalah solid oxide fuel cell. Dari keempat tipe ini bisa dilihat bahwa masing-masing memiliki temperaturnya sendiri. Pada PEMFC itu adalah room temperature sampai 80, PAFC adalah 200 sampai 220, MFFC adalah 650, SOFC adalah 600 hingga 1000. Dengan kadar dan kemurniannya, ada H2 dengan 99%, lalu juga ada yang merupakan campuran H2, CO2, dan CH4 dengan electric efficiency thermal, seperti yang dijabarkan dalam tabel ini, dengan modul size available dari masing-masing tipe, dan juga dengan aplikasinya, apakah itu digunakan untuk transport atau stationary. Selanjutnya adalah direct utilizations of ammonia in internal combustion engine and gas turbine. Sebagai pengganti bahan bakar berkarbon tinggi, seperti gas alam, bensin, dan solar, amonia anhidrat ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion dan juga turbin gas. Amonia ini memiliki setengah kepadatan energi bensin dan sulit dinyalakan karena angka oktan yang tinggi, dan juga suhu penyalaan otomatis yang tinggi, serta amonia ini juga memiliki kecepatan pembakaran yang rendah dan juga batas mudah terbakar yang sempit, sehingga untuk penggunaan amonia ini biasanya akan dicampur dengan bahan bakar lainnya. Selanjutnya adalah other usage of ammonia. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa sebagian besar amonia digunakan untuk pertanian atau pembuatan pupuk, sehingga jabarannya adalah seperti ini: 80% amonia saat ini diproduksi di seluruh dunia digunakan untuk memproduksi pupuk seperti urea dengan besar 48%, amonium nitrat 8%, amonium fosfat 7%, dan untuk aplikasi langsung sekitar 4%. Dan untuk pupuk lainnya itu sekitar 14%. Dan hal ini adalah sebab dikatakannya bahwa amonia ini sangat berpeluang untuk dikembangkan di bidang pertanian. Selanjutnya adalah round trip energy efficiencies dan future prospects of ammonia as an energy carrier.
Pada skenario 1 yaitu high purity hydrogen productions for use in fuel cell vehicle, yaitu di mana amonia mendidih dan mengubah amonia cair pada tekanan 8 bar suhu kamar menjadi amonia gas pada suhu kamar, dan berdasarkan dengan panas penguapan, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu amonia itu sekitar 400 derajat Celcius. Konversi amonia menjadi hidrogen pada katalis bed dan kehilangan energi panas di unit reaktor. Cracking atau membran amonia ini serta perolehan kembali hidrogen melalui reaktor membran. Energi yang diperoleh dari pentat amonia yang tidak di-crack dan hidrogen yang tidak diresapi. Dan energi panas yang diperoleh dari hidrogen cair dari cracker ini selama pendinginan dan temperatur cracker 400 derajat hingga temperatur sel bahan bakar ini 70 derajat Celcius. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dari amonia untuk melakukan pemurnian, karena amonia ini harus menjadi hidrogen dengan kadar kemurnian itu 99,99% murni. Jadi tahap-tahap ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemurnian amonia tersebut. Selanjutnya adalah skenario kedua di mana ammonia utilization for stationary application via fuel cell. Dalam sel bahan bakar bersuhu tinggi seperti sel bahan bakar oksida padat atau solid oxide fuel cell dengan suhu operasi kisaran 700 sampai 1000 derajat Celcius, cracking amonia dapat diintegrasikan secara termal dalam tumpukan sel bahan bakar. Di sini tidak diperlukan pemecahan amonia terpisah atau reaktor pemisahan gas membran. Dan cracking amonia dianggap terjadi dalam proses SOFC ini. Hal ini memiliki potensi untuk mengurangi kerugian yang terkait dengan amonia cracker dan unit pemisahan hidrogen yang terpisah. Dalam hal ini telah dipertimbangkan bahwa panas yang disuplai oleh tumpukan SOFC ini atau panas yang disuplai ke dalam SOFC ini untuk mendidihkan amonia, memanaskan amonia ke suhu sel bahan bakar dan amonia crack, menyediakan panas disosiasi sehingga meningkatkan efisiensi listrik dengan pengorbanan beberapa kerugian dalam efisiensi termal. Karena itu, kandungan energi amonia diasumsikan setara dengan kandungan hidrogen dalam amonia. Ada skenario ketiga adalah ammonia combustion in turbine, stationary, dan modify IC engine transport. Penggunaan amonia dalam pencampuran solar memang menurunkan emisi yang dihasilkan. Namun solar yang digunakan harus dalam kadar yang lebih banyak, sehingga hal ini menggagalkan tujuan peneliti untuk menggantikan bahan bakar seperti solar yang berasal dari minyak bumi. Peneliti memiliki tujuan utama untuk menjadikan amonia sebagai bahan utama dalam campuran bahan bakar. Dan juga suhu penyalaan amonia yang tinggi, kecepatan nyala yang rendah, dan beberapa masalah yang lainnya ini cukup menghambat amonia untuk menjadi bahan utama dalam campuran bahan bakar. Selanjutnya adalah comparison with alternative renewable energy export vector. Dengan menggunakan amonia, seperti yang dijelaskan pada bagian yang sebelumnya, memang menurunkan emisi. Namun hal ini dianggap namun penggunaan amonia ini dianggap lebih besar kerugian efisiensinya yang terkait dengan penggunaan amonia, sedangkan vektor transportasi vektor transportasi energi terbarukan. Penggunaan listrik secara langsung dianggap lebih efisien. Dengan kehilangan distribusi, sebagian besar jaringan listrik kurang dari 10%.
Sehingga konversi energi terbarukan ke bahan bakar hanya akan dianggap layak jika energi akan diangkut, secara jarak jauh menggunakan kapal atau energi perlu disimpan dalam waktu yang lama, dan juga ada kendala teknis lainnya yang menghambat untuk penggunaan energi listrik langsung. Berdasarkan dengan semua, paparan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah efisiensi keseluruhan dari rantai energi menggunakan amonia sebagai vektor energi terbarukan agak rendah untuk sistem, berbasis PEM-FC. Namun, ini adalah teknologi yang lebih matang dibandingkan dengan pemanfaatan langsung amonia di SOFC dalam, mesin internal combustion atau turbine siklus gabungan. Meskipun efisiensi rendah dan tingkat kematangan yang berbeda dari rantai teknologi yang dibahas amonia ini tetap merupakan proporsi yang sangat baik untuk mengubah Re menjadi hidrogen dan kemudian kembali lagi, ke amonia. Mengangkutnya ke lokasi dengan intensitas energi terbarukan yang rendah dan juga mengubah amonia kembali menjadi hidrogen untuk konsumsi lokal. RTA atau round trip efficiency pada penyimpanan energi listrik dalam baterai atau superkapasitor bisa lebih tinggi 80%. Oleh karena itu, amonia memberikan pilihan yang menarik dalam hal RTE, serta menjadi pembawa energi tanpa emisi. Saat ini ada banyak yang tidak diketahui untuk perkiraan biaya dan yang realistis untuk energi terbarukan menjadikan amonia untuk daya pada tahap ini. Sekian dari saya, terima kasih.